Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan subuh ini kajian atau ceramah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Al-Mansuri, dan kepada beliau dipersilakan untuk melakukan kajian ceramah sedetail-detailnya. Dengan ini marilah kita sama-sama mendengar dengan demikianlah segala perkara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Al-Mansuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Fiikum amrayn wa istamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih." Saya hormati ketua dan pengurus Masjid Al-Fahar. Saya hormati para alim, para ustaz, para imam Masjid Al-Fahar. Saya hormati jemaah subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah selalu dan senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia umur dan kesehatan kepada kita, limpahan nikmat, kesempatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita sampai hari ini masih diberikan kekuatan iman, istiqomah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita hadir dalam majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan selalu dan senantiasa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya dari kiamat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Imran ayat 133 Allah berfirman, 134 Allah berfirman, "Sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu tajri min tahtiha الذين ينفقون في السراء والضراء والذين هم بالعفو عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Allah saudaraku mengaku kepada Allah atas kemuliaan surga yang luasnya semesta dan bumi itu para orang muttaqin. Antara orang muttaqin itu adalah mereka yang selalu berinfak dalam keadaan susah dan dalam keadaan lapang. Mereka yang senantiasa mampu menahan amarah, dan mereka yang senantiasa mudah memaafkan kesalahan orang lain dan memohonkan ampun orang lain. Dan itu adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dan mereka yang apabila dia berbuat dosa, berbuat salah, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, apabila seseorang berbuat dosa dan menzalimi dirinya sendiri, maka dia langsung mengingat Allah. Zakarullah. Fastaghfiru li dzunubihim, dan dia mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan seluruh bani Allah, dan tidak ada yang bisa mengampuni seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa rahman dan rahimnya Allah untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena Allah tahu manusia itu tidak pernah lepas dari dosa dan dosa. Makanya ayat ini menjelaskan وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ذَكَرُوا. Dan apabila kamu melakukan kesalahan, dosa, lalu kamu ingatlah kepada Allah, kemudian kamu fastaghfiru li dzunubihim, maka mohonlah ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah siapkan surga yang luas dan lagi dan bumi. Bukan hanya orang yang tidak pernah berdosa, tapi mereka yang ketika dia berdosa dia mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sesungguhnya kerugian yang besar bagi hamba Allah ketika dia meninggal dunia membawa dosa. Karena dosa inilah yang akan menjadi beban beratnya seseorang pada menghadapi alam barzakh. Ketika seseorang mati dalam keadaan bersih dari dosa, maka itu adalah kenikmatan yang didapatnya di dalam dosa. Karena rahmat Allah senantiasa memberikannya. Oleh sebab itu, yang paling utama bagi kita di sisa umur kita ini adalah berusaha untuk membersihkan dosa-dosa kita sebelum tiba waktunya ajal. Waktunya kita untuk membersihkan, mudah-mudahan sisa umur ini bisa kita masih cukup untuk kita membersihkan dosa-dosa. Kenikmatan kita ketika nanti pada saat dipanggil oleh Allah tanpa membuat dosa. Bukan kita lakukan yang malah membuat dosa, bukan
buat ini sama nama Yesus. Siswa ini dibutuhkan waktu ini untuk bersihkan dirinya. Dan untuk membersihkan usul-usul ini sudah Allah berikan caranya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW sudah berikan. Ini loh caranya untuk membersihkan dosa. Dengan cara ini kau bisa membersihkan dosa, mengukurkan dosa-dosa. Lakukan ini di sisa umurmu, insyaallah dosa akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, begitu berbuat dosa langsung ingat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Ingatlah Allah. Ingat kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim, maka kamu mohonlah ampunan dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sengaja lupa sudahnya sudah bersifat dan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat akan dosa yang dilakukan tersengaja memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya ingat kepada Allah dan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu kita melakukan salat taubat. Salat sunat 2 rakaat, ambil air wudu. Kalau kita melakukan dosa, ambil air wudu. Salat sunat 2 rakaat, mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ambil air wudu, bagi orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran, Allah memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi pelebur-pelebur dosa seseorang. Ampunan-ampunan itu akan datang sebabkan beberapa hal. Yang pertama, orang yang mati dalam kalimat tauhid, mati di atas kalimat tauhid yang menjaga tauhidnya sampai akhir hayat. Sebab itu ini yang paling utama bagi kita, menjaga kalimat tauhid ini jangan sampai ternoda dari kemusyrikan sekecil apapun sampai akhir hayat. Karena kemusyrikan itu akan membuat amal kita hapus dan dosa kita tidak terampuni. Mati dalam kalimat tauhid. Dalam sebuah hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nafsin tamutu tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarji'u dzalika ila qalbin mu'minin illa ghafarallahu lahu." Tidak ada satu jiwa pun yang mati dalam kondisi bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan pengakuan itu bersumber dari hati yang penuh keyakinan melainkan Allah akan pasti mengampuni. Akhir hayat yang sering kita bimbing saudara kita menjalaninya dengan kalimat yang melafazkan kalimat tauhid dari lubuk hatinya yang paling dalam dengan kesadaran keyakinannya, maka itu akan menjadi pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kecaknya mudah, semua masih sehat ini mengucapkan kalimat. Tapi banyak orang yang mengakhiri hayatnya tidak dengan kalimat tauhid. Oleh sebab itu, kata orang Arab, man sabba min sayyidin sabba alaih. Orang itu akan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaan sepanjang hidupnya dia menzikirkan kalimat tauhid, maka di akhir hayat nanti kalimat itu akan muncul. Tapi kalau sepanjang hidupnya kalimat itu jarang dia sebut, maka dia di hayat masuk hati. Makanya kata Rasulullah, afdal dzikri fa'la innahu la ilaha illallah. Utama zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Yang biasa dengan melafazkan zikir ini bersama bisa insaf alaih, maka ini akan terbiasa juga bagi. Sebab itu kalimat ini menjadi kalimat penentu di akhir hayat kita. Sebab itu kata Rasulullah, kalau saudaramu, temanmu kadang sakratul maut dan meninggalkan bimbinglah dia dengan kalimat tauhid. Maka di akhir hayatnya dia meninggal dengan dalam kalimat tauhid. Ini syarat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sepanjang perjalanan hidup kita ada ibadah yang ringan, tapi ibadah ini adalah salah satu ibadah yang selalu dan senantiasa dapat menggugurkan dosa-dosa kita, khususnya dosa-dosa kecil akan
Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kulli khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'al akhiri fadli bil ma'." Seseorang hamba Allah yang muslim atau mukmin berwudu lalu dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dia lihat dengan kedua matanya bersama air atau bersama tetesan air terakhir. Itu wudu basuh muka itu. Air yang ngalir dan muka itu akan menggugurkan dosa-dosa yang ada. Mata termasuk muka mata, hidung, mulut. Itu cucilah anggota itu dengan air. Kau sempurnakan wudu mencuci muka itu bukan sekedar membasuh menghilangkan kotoran debu yang ada di muka, tapi wudu itu adalah menghilangkan dosa-dosa yang ada di muka, kemudian di hidung dan mulut yang ada di muka. Oleh sebab itu orang yang baru selesai berwudu ada ketenangan tersendiri. Ada ketenangan tersendiri. Makanya Rasulullah SAW ketika mau tidur kata Rasulullah disunahkan dulu agar tidur itu dalam keadaan sudah menggugurkan dosa-dosa yang akan terjadi sebelum tidur. Lalu selanjutnya dia mencuci tangannya. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kulli khati'atin kana Toshat hayadahu ma'al ma'i atau ma'akhiri fadlil ma'. Lalu dia mencuci kedua tangannya sampai sikunya, maka akan berguguran dosa-dosa di tangannya itu seiring dengan tetesan air yang mengalir di tangannya sampai pada tetesan terakhir. Kemudian yang selanjutnya, lalu dia menyapu kepalanya dan mencuci kaki sampai menyempurnakan wudhunya dan mencuci kaki. Maka akan berguguran dosa-dosa dari tempat yang mencuci yang inilah luar biasanya wudhu. Sehingga orang yang tadi melakukan kesalahan maka dia segera mengambil wudhu lalu dia sholat dua rakaat. Wudhu itu akan menggugurkan dosa-dosa. Ini pula yang menyebabkan para sahabat Rasulullah yang sangat bersungguh-sungguh menjaga wudhu. Mereka menjaga wudhu tidak pernah berhadas kecuali berwudhu. Ada beberapa hal fadilah dari berwudhu itu. Selain dari sebagai syarat untuk melakukan ibadah sholat. Yang pertama, wudhu ini memberikan ketenangan. Ada ketenangan tersendiri dalam jiwa seseorang yang baru saja mengambil. Yang kedua, wudhu ini adalah benteng daripada maksiat. Orang yang sudah berwudhu itu jauh lebih kuat dalam membentengi dirinya dari maksiat daripada orang yang tidak. Karena berwudhu ini adalah kesucian yang dijaga dalam diri seseorang. Tapi sayangnya, sebagian umat Islam, wudhu ini hanya digunakan untuk sholat. Kalau sembahyang itu berwudhu. Namun tidak sembahyang itu tidak wudhu. Batal-batalan itu merasa tidak perlu berwudhu itu kalau tidak sholat. Karena selama ini yang kita pahami wudhu itu adalah syarat untuk sholat. Kita tidak pernah tahu dengan fadilah wudhu itu di luar syarat sholat. Ketenangan batin. Kemudian wudhu itu adalah meredakan amarah. Meredakan amarah, meredakan rasa sedih dan gelisah. Kalau sedih, gelisah, amarah, tidak tenang di hati ini, maka salah satu caranya adalah mengambil air. Sempurnakan wudhu, insya Allah akan berkurang amarah, akan berkurang rasa sedih itu ketika itu ada di dalam.
Ini fadilah daripada berwudu. Salah satu di antaranya yang bisa menggugurkan dosa kita itu adalah menjaga berwudu. Amalan yang sudah biasa kita lakukan. Ditambah lagi kalau kita berwudu lalu sholat 2 rakaat, maka itu adalah merupakan amalan yang lebih cepat untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Riwayat dalam sebuah hadis bahwasanya pernah melihat Utsman bin Affan meminta untuk diambilkan air wudhu. Lalu dia menuangkan air dari bejana dan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana lalu berwudhu, istisaq dan istisaq. Kemudian dia membasuh wajahnya 3 kali lalu membasuh kedua tangannya hingga siku 3 kali. Setelah itu dia mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanan dan kirinya hingga mata kaki 3 kali. Setelah selesai dia berkata, aku pernah melihat Nabi SAW berwudu seperti itu. Lalu beliau bersabda, siapa yang berwudu seperti wudu ini, kemudian sholat 2 rakaat tanpa berbicara kepada dirinya, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Sholat 2 rakaat, habis itu dia sholat 2 rakaat, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kata Rasulullah ketika itu berbicara dengan semangat. Siapa yang melakukan dosa lalu berwudu dan sholat 2 rakaat serta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyiapkan ampunan baginya. Belum berwudu, sholat 2 rakaat. Yang selanjutnya, yang menggugurkan dosa-dosa kita yang selanjutnya dapat menggugurkan dosa kita selanjutnya adalah sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid ini mulai dari langkah kaki kita menuju masjid sudah jadi ampunan. Man tatahhara fi baitihi summa masha ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah. Faqad indahu salah satu di antara kakinya akan menjadi ampunan. Orang siapa yang berwudu di rumah, menyempurnakan wudunya di rumah, lalu dia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk salat fardu. Kalimat hadisnya yang pertama berwudu di rumah. Sebab itu berangkat ke masjid usahakan dalam keadaan sudah berwudu. Jangan berwudu di masjid. Jadi kalau kaki masjid lagi wudu banyak, rugi. Karena perjalanan kita itu menjadi syarat ampun Allah itu ketika kita berjalan ke masjid itu dalam keadaan berwudu. Man tatahhara fi baitihi disebutkan. Man tatahhara fi baitihi. Barang siapa yang bersuci berwudu di rumahnya. Summa masa ila baitin min buyutillah. Lalu dia berjalan menuju salah satu rumah Allah. Entah itu mushola, entah itu masjid. Untuk apa? Dia paling dekat min faraidillah. Untuk melaksanakan salah satu di antara sholat fardu. Beda dengan masjid, kanun apa? Masjid, kanun acara lain. Ini khusus untuk lihat dia paling dekat min faraidillah. Namun ke masjid yang ada semayang, baik untuk mengawasi masjid saja ibadah ini. Berwudu di rumah, lalu dia berjalan menuju masjid, perlahan-lahan dia berjalan menuju masjid, kemudian sampai di masjid dia sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat tahiyatul masjid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW menyampaikan, kata Rasulullah, setiap langkah kakinya, satu langkah kakinya itu menggugurkan dosa berat. Satu langkah kaki gugurlah satu dosa, satu langkah kaki menggugurkan dosa. Tadi kalau kita setiap hari 5 kali satu malam ke masjid di dalam masjid, maka setiap saat itu menggugurkan dosa kita dengan rahmat dan barakah Allah. Asal niat diri dan kita memang niatnya dari rumah keluar untuk menuju masjid sholat berjamaah. Ini baru berjalan saja. Lalu ketika kita berada di masjid, kita duduk di masjid menunggu sholat berikutnya. Sholat maghrib berjamaah itu tidak kali. Itu tafakur di masjid ini dari maghrib sampai tibanya waktu isya. Atau kita taklim dari maghrib sampai isya. Atau kita baca Al-Quran dari maghrib sampai isya.
Kalau ini dilakukan, maka selama dia menunggu sholat itu, kata Rasulullah, pahalanya seperti pahala orang sholat. Walaupun dia tidak apa-apa, cuma tafakur saja, merenungi diri saja di masjid itu, maka sudah itu pahalanya sama seperti pahala sholat. Apalagi kalau dia membaca Al-Quran, dia dapat juga pahala dari membaca Al-Quran. Dan selama dia berada di masjid itu, dan dia tidak berhadas, selama dia berada di dalam masjid dan dia tidak berhadas, maka malaikat memberikan doa malaikat kepadanya, lau maufir lahu warhamhu. Kata malaikat, ampunilah dosanya dan sayangilah. Malaikat begitu menghormati umat Muhammad yang pada saat itu dia berada di masjid. Oleh sebab itu, kamu kita ini yang terserah balik dari masjid besok. Cuma ngawasin ini bayar utang, mulai ini bayar itu sih. Waktunya juga dekat antara maghrib dengan isya itu sejam nih. Sudah sampai sejam. Ini balik kamu, balik kamu. Karena aku pengen masih kadang-kadang sholat atau kawan. Aku lah akan tinggal di baca yasin, sebenarnya baca ayat yang lain atau hafal itu baca yasin atau baca hafalan masing-masing atau setor hafalan dengan siapa yang dianggap baca di situ setor hafalan sampai tibanya berpisah. Nikmatnya berbeda dari bilang ke balik rumah. Ini balik rumah juga tidak sempat apa-apa. Baru ada rumah, ada di sana, balik lagi ke masjid. Dan kita tidak dapat tadi. Yang tadi pahala kita selama menunggu itu tentu di masjid pahalanya sama seperti pahala sholat. Dianggap kita sholat dalam 1 jam kita menunggu dari maghrib itu dianggap kita sholat. Pahalanya pahala kita sholat. Dan malaikat doakan kita selama kita tidak berhadas. Oleh sebab itu kalau kita menunggu di masjid, kalau berhadas, itulah dulu tempat duduk yang ada di masjid. Tempat duduk di masjid itu bunuh. Jangan sampai ada jamaah ini yang berhadas tidak berwudu. Jadi kamu yang sekarang ini tidak pengajian, kalau kamu berhadas rugi, banyak yang tidak didapatkan. Sebab itu kalau kita berhadas, segera kita mengambil ayat ini mendapatkan. Jadi jangan dianggap apa-apa. Tapi bukan kita apa-apa. Semayang itu, soal semayang itu. Tapi ada fadilah yang kita tidak bisa dapatkan karena kita dalam keadaan berhadas. Kita di dalam masjid masih mendapatkan apa yang disebut dengan himpunan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita adalah menjaga sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Menjaga sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, as-sholatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jattana al-kaba'ir. Sholat 5 waktu, sholat Jumat hingga Jumat berikutnya, dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah pelebur bagi dosa yang dilakukan di antaranya selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil itu akan lebur dari sholat ke sholat selama kita bisa menjaga sholat. Lalu dijelaskan dalam makna hadis ini apa yang disebut menjaga sholat. Itu ini ada yang sholat tapi sholatnya tidak terjaga. Yang disebut terjaga itu adalah terjaga waktu sholat. Namun sholat zuhur 8 asar itu tidak terjaga, tapi masih semayang. Gugurlah kewajibannya. Kira-kira pas selesai sholat zuhur asar. Sholat asar hampir maghrib. Ini namun kita terjaga. Terjaga sholat adalah sholat untuk amalin waktu. Sholat di amal waktu. Kemudian yang laki-laki sholat yang terjaga itu adalah dia tidak pernah masbuk sebelum berjalan. Sahabat itu pernah menangis menyesali dirinya karena sekali dia mendapati sholatnya masbuk berjamaah. Masbuk itu dapat pahala imam, tapi tidak bagus. Terbiasa tiap sholat masbuk terus.
Mentang-mentang telah pernah belajar masbuk. Jadi boleh masbuk, yang penting belum salam masih dapat kita sama jemaah. Santai, mereka dari rumah. Sahabat itu menangis menyesali hidupnya karena sekali dia masbuk. Karena sholat yang luar biasa itu adalah sholat yang tidak ketinggalan takbiratul ihram dari imam. Nah, sebab itu menjaga sholat itu bukan cuma sekedar sembahyang. Dijaga. Laki-laki senantiasa menjaga sholat berjamaah di masjid setiap waktu dan tidak pernah masuk. Muncul juga tanya, ini sholat Jumat itu sudah masuk apa? Sholat Jumat belum khotib nanti atas mimbar, kamu masih di jalan. Mana lagi? Khotib dan khotbah, kamu masih di jalan. Sedangkan orang di dalam masjid yang ngomong berarti tidak sah. Apabila khotib sudah membacakan dua khutbahnya di atas mimbar, janganlah berkata-kata, baik dengan isyarat. Apabila itu dilakukan, maka sia-sialah pada Jumat. Itu yang ada di dalam masjid itu. Yang ada di dalam masjid ngomong, lagi sia-sia pada Jumat. Ngomong kawan yang masih di dalam. Yang ada di dalam masjid, kalau ngomong sia-sialah pahala. Itu kan hadis dari riwayatnya dari Abu Hurairah. Sebagian masjid itu biasanya sebelum khotib ada yang membacakan hadis ini. Nah, yang di dalam masjid saja yang sudah pergi jam 11 lagi masjid gara-gara ngomong sia-sialah pahala itu. Nah, kalau kawannya datang jam 12 lebih itu. Kalau yang di dalam masjid kami dari tadi itu di masjid dari jam 11 masih gara-gara ngomong dikit sia-sia. Kalau masih di jalan, kalau masih di jalan. Tapi ini sering kali terjadi. Sering kali terjadi yang seperti itu. Sebab itu ini disebut menjaga sholat, menjaga waktu. Lalu menjaga sholat itu menjaga dari kesungguhan sholat. Bagaimana kita berusaha melakukan sholat ini dengan sungguh-sungguh. Tidak sambil-sambilan, tidak sambil-sambilan. Mulai kita dari berpakaian, sungguh-sungguh untuk sholat. Mulai dari kita menuju rumah Allah, sungguh-sungguh untuk sholat. Mohon maaf, sholat Jumat itu kan seminggu sekali. Waktunya matang. Oleh sebab itu, hendaknya bersungguh-sungguhlah berpakaian untuk sholat. Karena itu perintah Al-Quran. Kata Muhammad, pakailah pakaian terbaikmu setiap kali kamu menuju masjid untuk sholat. Kalau pakaian main itu, celana levis, kaos, itu lah pakai topi gitu. Jangankan malaikat, itu begini yang aneh. Bisa depan pulau belakang imam. Aku sering nyampaikan sholat itu ngapo gitu pakai gamis pakai sarung. Pakai gamis pakai sarung itu lebih sopan. Pula kamu sujud, timur jadi belakang mau pakai sepatu levis. Lalu mana ini? Dia lagi sujud, timur dari belakang pakai sepan. Sepan lu keketat kok. Timur dari belakang. Sopan. Nah yang pakai kain itu jauh lebih sopan. Kita sopan. Ini maksudnya bersungguh-sungguh. Dan selanjutnya bersungguh-sungguh dalam sholat ini. Bersungguh-sungguh dalam bacaan sholat. Bersungguh-sungguh dalam bacaan sholat. Jangan rasa baca. Memang kita nikmatinya bacaan sholat itu dari awal sampai akhir. Nah orang yang menjaga sholat seperti ini, maka sholat ini akan menunjukkan dosa-dosanya di antara sholat itu dan dosa. Siapa yang memang bisa menjaga sholat? Tapi orang yang tidak bisa menjaga sholatnya, maka sholatnya boleh jadi cuma sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Makanya tadi berwudu sempurnakan agar kita dapat fadilah.
sholat kita sempurnakan, kita jaga agar dapat fadilah. Agar sholat itu tidak sekedar menggugurkan kewajiban saja. Kalau masuk puasa Ramadan, laksanakan dengan baik, agar puasa Ramadan itu dapat fadilah, tidak sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ini menjaga sholat. Yang selanjutnya memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kasratis sujud lillah, wa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allah biha darajah, wa qatta 'anka biha khati'ah." Berbanyaklah bersujud kepada Allah karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah dengan satu sujud melainkan dengannya Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus darimu satu kesalahan. Memperbanyak sujud kepada Allah. Bukan maksudnya kita sampai sujud itu dalam sholat, bukan. Salah sujud dalam sholat itu tambah dari 4 kali sujud bisa bisa. Memperbanyak sujud maksudnya ini memperbanyak sholat sunnah. Perbanyaklah sujud itu maksudnya perbanyaklah sholat sunnah. Ada sholat sunnah tarawih 12 rakaat yang kita jatuh. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah subuh. Itu muakkad. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu yang muakkad. Ada beberapa masjid subuh ini tidak sempat sholat rakaat itu, karena timing waktunya itu agak sedikitnya. Jadi cuma dapat 2 rakaat. Jatuh muakkadnya itu 4 rakaat sebelum subuh. 2 kali salat. 4 rakaat. Itu sholat sunnah tarawih muakkad. Kalau yang qablah asar itu yang muakkad, tidak ditegakkan Nabi. 2 rakaat sebelum maghrib juga tidak ditegakkan Nabi, tapi boleh. 2 rakaat sebelum isya sama hukumnya tidak ditegakkan Nabi, tapi boleh. Nah, 2 rakaat sesudah isya itu yang muakkad. 2 rakaat sudah isya dan 2 rakaat sudah. Itu 12 rakaat. Sehingga disebutkan dalam hadis, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sholat rawatib sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, maka di akhirat Allah akan buatkan rumah di dalam surga. Akan dibangunkan rumah dalam surga. Setelah masuk surga, dibuatkan rumah. Sedangkan dekati rumah dalam surga itu kira rumah. Lagi dibuatkan rumah pula. Yang menjaga sholat rawatib 12 rakaat. Tapi bukan sekali-sekali. Jadi maksud hadis ini bukan sekali-sekali. Menjaga sholat rawatib sampai akhir hayatnya. Ini sekali-sekali tidak. Sekali lengkap, sekali-sekali tidak. Yang menjaga sholat rawatib sampai akhir hayatnya itu maka dijadikan oleh Allah diberikan rumah di dalam surga. Makanya berdoa. Ada sholat sunat yang hampir mendekati wajib tapi tidak diwajibkan kata Rasulullah karena saya takut membebani umat. Yang pertama sholat sunat yang mendekati wajib tapi tidak diwajibkan karena Rasulullah sadar takut umatnya tidak kuat, yaitu sholat tahajud dan sholat duha. Sholat sunat tahajud sama sholat sunat duha itu kata Rasulullah, kalau aku tidak takut memberatkan umatku, wajibkan sholat tahajud sama sholat duha. Karena sholat tahajud dan sholat sunat duha itu berada di antara rentang sholat fardu yang jauh. Dari isya subuh waktunya sangat panjang. Sebab itu di tengah-tengahnya ada sholat sunat tahajud. Kemudian dari subuh ke zuhur itu juga waktu rentangnya sangat panjang. Sehingga di tengah-tengahnya ada sholat sunat duha. Berbeda antara zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya itu rentangnya pendek. Makanya tidak ada sholat sunnah yang utama di tengah-tengah kecuali rawatib. Nah, karena subuh dengan zuhur ini panjang, jangan sampai umatku kata Rasulullah terlalu lama melupakan mengingat Allah. Maka di tengahnya ada sholat sunat duha. Seandainya aku tidak takut memberatkan umat kata Rasulullah, wajibkan sholat sunat duha. Tapi karena takut memberatkan umat, maka tidak diwajibkan. Tapi sholat sunnah yang mendekati wajib. Itu yang disebut memperbanyak sujud. Yang jangan kita tinggalkan. Dan ini mengantar. Tidak payah tidak. Sholat sunat duha itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat.
Tergantung dari kita. Minimal 2 rakaat, jangan kurang lagi. Awak kan. 2 rakaat itu praktis untuk belajar. Dan itu tidak berat juga, cuma untuk memulainya ini memang berat. Padahal dilaksanakan sholat 2 rakaat pasti beratnya sampai 5 menit. Itu ngambil air wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Dan kata Rasulullah, yang terbaik sholat sunat itu lakukan di rumah, karena itu bagian rumah. Jadi kalau sholat sunat duha, tahajud, tidak usah kita ke masjid, karena di rumah lebih utama daripada di masjid sholat sunat. Itu bagian rumah. Inilah disebut Rasulullah Nabi memberitakan di sholat bergerak di Quran. Terangi rumah itu dengan sholat dan bacaan Quran. Kita terangi rumah kita dengan sholat sunat di rumah. Sunat duha. Jam 9 sampai jam 10 itu waktu yang paling utama sholat sunat duha. Tapi dari jam 7 kita sudah mulai sholat sunat duha, kita lakukan jam berangkat. Itu jam berangkat ke Palembang, maka sholat sunat duha itu jam 7. Tapi kalau kita tidak ada cuti perjalanan, jam 9 sholat sunat duha. Siangan sunat duha silakan sebelum waktu zuhur. Cuma pada sudah zuhur bukan duha lagi. Yang penting belum zuhur. Ya, jam 11 silakan sholat sunat duha jam 11 sudah belum waktu zuhur. Jangan kalau waktu zuhur jam 1 sholat apa duha. Duha jam besar. Ini sunat duha. Jangan tinggalkan, kalau tinggalkan sunat duha 2 rakaat. Kita akan merasakan nikmat yang luar biasa. Keberkahan rezeki hari itu, kemudahan kita dalam urusan hari itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sunat duha. Salat sunat duha, kemudian salat sunat tahajud, 2 sunat yang akan berbeda. Tahajud itu berat karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa tidak berat. Saya yakin bapak-bapak sekarang ini jam 3 sudah bangun untuk persiapan subuh. Dan subuh kita jam 4 atau 9 jam 3 kita bangun. 3 kita bangun, kita mandi. Mandi jam 3 itu memang sehat. Kita mandi, kita sholat sunat duha. 4-3 baik. 4 rakaat tambah 3 witir. Kalau memang lama desak 2-1. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Jangan tawar lagi itu. Orang lagi apa? Yang pun sanggup menyejak kita terawih itu 8-3 bagus tambah bagus 8-3. Jadi hitungan itu sesuai dengan kemampuan kita, diberikan kemampuan kita. Kalau baru jam 3 esoknya 4-3 sekarang. Kalau 11 agak keteteran. Lagi kalau kita tambah itu 4-3 masih santai, masih makan masih 4 rakaat tahajud 3 rakaat. Ini yang disebut perbanyaklah sujud, karena setiap sujud itu akan menggugurkan dosa. Dan ternyata memperbanyak sujud itu akan memberikan ketenangan di dalam hati dan hilang waktu kita untuk berpikir hal yang negatif. Kesempatan manusia itu habis dari waktu kita melakukan ibadah kepada Allah. Imam As-Sawqi menyebutkan dalam sebaik nasihat perjalanan Imam Sawqi. Apa kata Imam Sawqi? Sibukkan dirimu dengan beribadah agar iblis tidak punya waktu untuk mensibukkan kamu dengan maksiat. Kalau kita sudah sibuk beribadah, waktu iblis untuk mengajak kita maksiat itu tidak punya kesempatan. Tapi ketika kita banyak merenung waktu kita, maka kesempatan itu dan iblis untuk mengajak kita ke tempat baca Quran, nanti gawe, masjid, gawe. Selalu kesempatan kita isi dengan ibadah, sehingga iblis itu bingung kapan waktu dia untuk menyesatkan. Ini juga menggugurkan dosa-dosa kita. Lalu yang selanjutnya, mandi atau berwudu lalu menunaikan sholat Jumat. Dalam sebuah hadis, tidaklah seorang laki-laki mandi di hari Jumat membersihkan diri semampunya,
menggunakan minyak rambut untuk merapikan rambutnya dan nyambutnya atau memakai wangi-wangian di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu dia sholat sunnah sebanyak yang ditetapkan untuknya, serta dia menyimak khutbah saat imam berbicara, melainkan dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mandi Jumat itu adalah sunnah. Mandi Jumat itu adalah sunnah. Mandi Jumat yang terbaik itu adalah menjelang berangkatnya, tapi boleh dilakukan pagi hari ketika memang sudah semua diperhatikan. Mandi Jumat. Lalu berwangi-wangian itu disunahkan bagi laki-laki, tapi tidak untuk ibu-ibu. Nah, ibu-ibu pernah protes dengan nggak boleh. Bapak-bapak disunahkan berwangi-wangian, ibu tidak boleh. Ibu tidak boleh berwangi-wangian masuk masjid. Protes dulu ibu-ibu, protes dengan hati itu macam baik. Mengapa? Ternyata ibu-ibu itu kalau berwangi-wangian mengundang fitnah dan mengundang syahwat. Kapan ibu-ibu itu disunahkan berwangi-wangian? Di rumah ketika menunggu suaminya, maka ibu-ibu disunahkan untuk berwangi-wangian untuk menunggu suaminya. Mana kebalik keluar wangian para laki soal itu. Ya, berwangi-wangian. Ini ya. Bapak-bapak maka suruh berwangi-wangian ya, mendatangi masjid. Ngaku bapak-bapak itu berwangi-wangian sholat berjamaah. Ternyata sekarang kita belum merasakan. Sholat berjamaah itu kata Rasulullah, rapatkan saf, luruskan, rapatkan saf. Namun hukum juga kawan sebelah di rumah itu merapatkan saf. Sebelah ini mati langit, langit aja tuan itu. Oleh sebab itu kata Rasulullah, Jumat itu disuruh wajib mandilah sebelum Jumat, bersihkan badanmu pada hari Jumat. Pakailah pakaian yang terbaik yang kau miliki pada hari Jumat. Jadi bu, kalau hari Jumat itu setiap kala bapak-bapak ini pakaiannya bagus untuk pakai sholat. Kenapa ini pakaian baru sudah dicuci? Jangan pakai nanti hari pakai itu pakai hari Jumat. Pas dia rumput ke sujud itu akan gampang dikit baju bukan bakal bau. Pakaian yang baru dicuci hari Jumat itulah disunahkan berwangi-wangian bapak-bapak, berwangi-wangian sehingga ketika imam rapatkan saf, luruskan saf, begitu kita merapatkan saf kiri kanan wangi itu nyaman imam sholat. Bertanya, oh rendahan itu kakinya gue. Nah, itu bapak-bapak mandi menyempurnakan wudhu, berwangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik menuju masjid hari Jumat itu kata Rasulullah, maka akan menggugurkan dosanya dari Jumat ke Jumat yang selanjutnya. Digugurkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian azan. Innal mu'adzina yughfaru lahu mada sauti. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya. Betapa azan itu muadzin. Bayangkan Bilal bin Rabah muadzin Rasulullah. Itu ketika itu Rasulullah SAW mendengar dalam kaki orang mendahului Rasulullah dalam surga. Ditanya dengan malaikat Jibril, ya Jibril, mana kaki siapa? Kata Jibril, apa? Itu kakinya Bilal bin Rabah. Masuk surga dulu wahai Bilal bin Rabah. Kau ini muadzin. Muadzin Rasulullah. Muadzin Rasulullah. Karena azan mendapatkan fadilah. Lalu bagaimana kita yang tidak azan? Bisa kita mendapatkan fadilah sama dengan yang muadzin? Bisa kita dapat fadilah yang sama dengan muadzin asal yang pertama ketika muadzin mengumandangkan azannya kita diam, tidak melakukan aktivitas, lalu kita menjawab azan, maka kita mendapatkan pahala yang sama dengan makanya kalau azan sudah berkumandang itu seorang pun kita setuju itu bertegak tidak sebanyak. Mengapa? Kalau kita sholat pada saat muadzin artinya kita tidak bisa mendengarkan azan dengan baik, maka kita tidak bisa mendapatkan fadilah dari azan.
merugikan kita mendapat fadilah dari azan itu. Bukan berarti tidak sah sholat kita, tapi fadilah azan itu lepas dari kita karena waktu azan kita sholat. Makanya sebagian untuk kalau begitu sampai di masjid sudah muadzin, dia belum sholat sunat tahiyatul masjid, dia tunggu dulu sampai azan selesai. Mengapa? Dia ingin mendapatkan fadilah dari azan. Itu maksudnya tegak itu. Ada juga yang melo-melo baik tegak sebenarnya tahu juga. Tahu juga dengan apa? Ketika persembahyaan itu tegak pulau. Tapi ngobrol, tegak semuanya tapi ngobrol sama bang, tidak dapat juga. Gua azan dia ngobrol. Nah makanya ketika azan penting, jangankan ngobrol, sholat pun kita tunda karena untuk mendengarkan. Kita jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kata Rasulullah, tambahkan atau menambahkan sholawat di ujungnya. Allah bersuci akan Muhammad. Terus kita jawab azan sampai kita berdoa setelah azan. Maka kita mendapatkan fadilah sama seperti muadzin yang sedang mengumandangkan. Ini yang akhirnya muadzin itu akan mendapatkan pengampunan sesuai dengan sejauh daripada suaranya dirinya. Kemudian ucapan amin yang berbarengan dengan ucapan amin para malaikat. Jika imam membaca wal maghdubi alaihim waladdallin amin, maka ucapkanlah amin karena siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan amin para malaikat maka dosanya dia telah lalu akan. Kapan malaikat mengucapkan amin? Pada saat imam mengucapkan amin. Oleh sebab itu, salah dulu imam. Imam itu istirahat sudah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nanti tak nyambung ke imam. Awan belakang lalu wajib ada jauh. Waladdallin. Amin. Jadi aminnya nungguin. Kemudian imam juga jangan amin. Mak mau nunggu imam tak amin lagi. Cocok ini. Kami nunggu imam tak amin. Maka imam itu harus amin itu zahar dulu imam amin. Jangan tidak zahar. Kalau waladdallin. Narik nafas dulu. Amin. Pada saat itu malaikat juga mengucapkan amin berbarengan dengan imam. Orang siapa yang mengucapkan amin berbarengan dengan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa. Ini dari hadis. Ya. Surah sunat. Kan dia bukan surat apabila itu dirangkap dengan sholat sunat apa dengan sholat doa gitu. Tadi dirangkap dengan sholat sunat itu. Kalau sholat sunat wudu dirangkap dengan sholat sunat doa, pecah. Tapi kalau sholat sunat wudu dijadikan sebagai sholat sunat tahiyatul masjid boleh. Karena sholat sunat tahiyatul masjid itu bunyi hadisnya, janganlah kamu duduk ketika kamu masuk masjid, janganlah kamu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Oleh sebab itu sholat sunat tahiyatul masjid itu bisa kita sholat sunat rawatib, maka gugurlah sholat sunat tahiyatul masjid. Bisa kita sholat sunat wudu, maka gugurlah sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi tidak perlu kita sholat sunat wudu, kemudian kita sholat sunat tahiyatul masjid. Karena sholat sunat tahiyatul masjid itu pada prinsipnya nak sholat sunat apapun kamu, yang penting kalau masuk masjid jangan duduk dulu sebelum sholat sunat 2 rakaat. Mau sholat sunat duha, mau sholat sunat wudu, atau mau sholat sunat rawatib. Kalau kita sudah terlambat datang ke masjid, maka kita sholat sunat rawatib saja. Maka gugurlah sholat sunat di masjid. Tapi kalau dengan duha tadi belum ketemu dalilnya yang bisa sholat sunat wudu langsung sholat sunat duha, beda. Yang
Baik, itu ada hadis. Ada hadis. Memang itu memang sudah ada bagus memang. Kalau nak katakan bagus memang ada bagus, benar terlambat suatu memang ada bagus. Tapi ada hadis ketika itu ada sahabat namanya Sulaim. Sulaim ini datang sholat Jumat terlambat. Begitu dia masuk masjid, Rasul sedang khotibnya, Rasul sudah berkhutbah di atas mimbar. Rasul sudah berkhutbah di atas mimbar. Sulaim ini gini-gini masuk masjid di kamar belakang. Diam-diam dia langsung duduk rukuk dia duduk situ. Rukuk jadi jika Nabi, ya Sulaim, kul bangkit sholat kau, Rasul. Artinya Rasulullah perintahkan Sulaim sunat tayatul. Pada saat itu Rasul sedang khutbah. Lalu berhenti Rasul sebentar berhenti khutbah, perintahkan Sulaim untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, dalil ini menunjukkan artinya saking pentingnya sholat sunat tahiyatul masjid. Itulah dalilnya sehingga orang yang terlambat itu tetap sholat sunat tahiyatul masjid karena ada hadis ini. Tapi yang dikatakan bagus atau bagus itu tidak bagus, itu kalau terlambat itu. Ini insidentil artinya pada saat itu ada salah satu sahabat yang terlambat. Boleh jadi itu terlambat itu kan bukan unsur kesengajaan, tapi di luar kemampuan manusia. Aku jadi petugas imam dan khatib di masjid dan mutakin sama anak. Ini mobil aku jam 11 sampai situ sempur. Ada berapa jam aku nunggu sempur di situ? Tapi mau kapan disunat itu? Padahal sebelum itu kapan Nabi ada kan aku siap insyaallah siap itu. Sampai situ sempur. Nah ini kan di luar teman-teman kita. Mau bawa motor, kalau ibu dapat motor berenang ke sempur. Aku di situ pengalaman. Kalau waktu petugas hotel di masjid mau pergi sama aku jam 11 berangkat. Aku ketemu sempur itu. Ketemu sempur aja apa lagi? Sudah. Namun kita udah petugas ya pindah masjid. Ini gitu. Kawan pingsan di situ nunggu imam khotib datang. Yang menakar tadi, sunat mungkin sampai setengah jam itu kan sunat. 11 setengah sama kan? Setengah jam sampai itu. Ada satu. Nah ini di luar kemampuan kita. Tapi kalau dengan sengaja memperlambat datang sholat Jumat itu, nah ini jadi masalah. Barangkali Sulaim tadi memang ada hal yang seperti itu. Jadi jawabannya tetap sholat sunat di masjid berdasarkan hadis yang tadi jika Rasulullah menegur Sulaim. Masih ada pertanyaan? Ya, lagi Pak. Jika seorang wajib sudah berpenghasilan setelah yang mendengar wajib menjawabnya. Namun apa dasarnya seorang wajib bila azan dia harus menjawab sendiri. Muadzin itu tidak jawab azan. Muadzin itu nggak boleh jawab azan, yang jawab itu yang menggunakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak. Aku baru dulu terdengar muadzin jawab azan. Aku ingat ini. Tidak itu tidak. Muadzin tidak ada untuk menjawab azan. Yang menjawab azan itu adalah yang mendengarkan azan, yang bukan muadzin. Kenapa dia menjawab azan? Karena ingin mendapatkan fadilah daripada azan tadi. Sehingga kita jawab azan. Yang muadzin enggak usah jawab. Ayyana shalat. Ayyana shalat. Jadi muadzin tidak perlu menjawab azannya. Menjawab azannya sendiri. Kemudian kalau azan itu masjid itu bisa azan. Itu azan, itu nusul, masih satu nusul. Apalagi tempat lagi banyak masjid tadi. Yang mana yang kita jawab azan adalah yang lebih dulu yang kita dengarkan satu saja. Kalau saya jawab azan sih, azan dulu jawab itu dulu. Kita pegang sikopa yang mana azan yang kita jawab.
Yang lain abaikan, baik. Sebab azan di situ ini tidak barang. Supaya sudah jauh azan ini, azan bukan. Jadi cukup satu azan yang kita fokus di situ. Jadi dekat dia yang muazin dan jauh azan itu berbeda. Itu dengan orang yang tidak azan. Beliau melot jawab azan untuk mendapatkan makhluk daripada muazin. Kalau dia tidak jawab, kita perhatikan azan, maka dia tidak dapat fadilah dari azan. Kalau muazin dia langsung tidak dapat, itu dia dapat fadilah itu. Saya coba. Memang. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sholat wajib itu, kalau siang itu kan disediakan, kalau malam itu kan dijahat. Dan ini untuk sholat sunat itu apa sih atau jahat? Baik. Sholat wajib fardu itu yang disaharkan itu subuh, maghrib, sama isya. Kemudian zuhur sama asar itu disediakan. Bagaimana dengan sholat sunat? Sholat sunat itu ada yang disahar, yang disahar juga. Sholat yang disahar itu adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu disahar. Jadi imaman sholat tarawih maka dia disahar. Sholat yang lain yang sih, contohnya sholat duha, sholat tahajud. Dan itu sholat duha itu memang tidak ada contoh berimaman. Sholat doa itu belum aku baca contohnya berimaman, tapi dilakukan sendiri. Kalau sholat tahajud itu saya pernah terbaca Rasulullah pernah berimaman dengan istrinya sholat tahajud. Dan contoh itu artinya kita boleh imaman dengan bini kita sholat. Tapi belum pernah ada contoh Rasul mengimami sahabat untuk sholat tahajud. Tapi dengan istri Rasulullah pernah mengimami istri sholat tahajud. Tapi Rasul belum pernah diceritakan mengimami para sahabat untuk sholat tahajud. Sholat tahajud dilakukan sendiri-sendiri. Berbeda dengan sholat tarawih. Tarawih memang dicontohkan oleh Rasulullah walaupun tidak genap 1 bulan. Tapi Rasul pernah mencontohkan sholat tarawih itu berimaman di masjid dan di sahar. Dilanjutkan pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar, maka mereka melaksanakan sholat tarawih 1 bulan penuh berjamaah di masjid dengan sahar. Jadi itulah contohnya. Jadi sholat sunat itu umumnya diisi kecuali sholat tarawih. Sholat tarawih itu memang ada contohnya dari Nabi dan sahabat melakukan jamaah dengan sahar. Mau sholat asar, sholat subuh, tapi aku pernah juga mampir di salah satu tempat karena pada waktu itu ada ini orang meninggal. Begitu asar, masuk sholat asar di masjid. Imamnya sholat masjid. Sudah sholat pagi itu, asar tidak bisa. Jarang memang sholat berjamaah di masjid. Pantasan itu memang jarang jemaah di masjid asar di rumah Tuhan. Jadi kita jemaahnya banyak itu kan kalau ada takziah banyak jemaah ada takziah. Dan umur sudah zuhur itu sudah di pemakaman, balik dari pemakaman masuk ke masjid asar sudah umur asar. Dia awal imam itu jadi sahabatnya pakai lagu. Terus ayat nota panjang dulu kan. Kita ada lagu di situ tuh. Jadi akhirnya kita ini jangan sampai kita tetap. Ada juga seseorang kita sholat di satu tempat. Jadi rupanya tidak pernah itu sholat di jamaah masjid. Sholat jamaah di masjid memang sudah sholat di berapa? Sudah. Di kami maju di luar. Negara maju tahu-tahu rukuk banyak. Diprotes, maka dengan arah bajunya, kan maju siap, sholat zuhur.
protes juga apa? Benar maju itu hukum. Barangkali tidak pernah haji, tidak pernah sholat berjamaah. Jadi siap dan sahah itu sudah dicontohkan oleh Nabi beberapa sholat yang masjid dan ada? Ada? Cukup ya? Nah, kita cukupkan dulu pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita sama-sama. Tidak dikurang penyampaian, saya maaf kalau saya tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.